Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Manusia sering mengandalkan apa yang dimilikinya. Yang memiliki harta mengandalkan hartanya. Yang memiliki nasab mengandalkan kemuliaan leluhurnya. Yang memiliki jabatan mengandalkan jabatannya. Yang memiliki amal mengandalkan amalnya. Semua itu sebenarnya tidak diperkenankan. Semuanya tidak dibolehkan. Kita harus mengandalkan satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita, ada orang yang mengandalkan hartanya. Dia sudah hitungannya orang kaya. Mengapa Bapak tidak daftar haji? Gampang. Sekarang anak saya masih kecil. Besok kalau udah gede, begitu gede ditanya, mengapa kok Bapak tidak daftar haji? Ini anak saya sedang butuh banyak-banyaknya biaya, masih sekolah. Anak sudah sekolah selesai, kuliah selesai, daftar haji belum. Ini mau mantu. Setelah mantu ditanya gimana, katanya mau daftar haji. Alah, malah titipi putu gede. Dia akhirnya udah usia 60 tahun. Daftar haji antrinya 30 tahun. Wis awang-awangen. Poi sehure pora iki aku. Akhirnya ndak jadi daftar haji. Karena apa? Dia tadinya mengandalkan hartanya dan kesehatannya. Ada lagi Bapak, orang ndak daftar haji katanya apa? Gampang. Besok kalau rumahku udah selesai, kalau tanggunganku sudah beres, aku mau daftar yang furoda, yang $20.000 US. Akhirnya udah semua tanggungannya selesai. Saya mau daftar yang gitu. Keterjang corona. Akhirnya besok saja. Belum jelas kapan berangkatnya. Ada tawaran tanah. Harganya masuk. Mas, aku gak sido daftar haji sikit. Dite atak ngutku lemah sikit. Sok gampang tak dol mae kendang daftar haji wis mundak. Oke. Beli tanah. Begitu tanah kebeli dah. Akhirnya namanya orang semakin tua ya, sakit-sakitan. Ini kita tidak bisa mengandalkan harta. Tidak bisa. Sebaliknya, kalau orang mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, lain ceritanya. Uang tidak ada. Tidak banyak lah. Nabung sedikit demi sedikit. Maaf. Saya dulu ada jamaah guru honorer. Yang secara logika itu berat. Tapi 2017 bisa naik haji. Kenapa? Dihajikan, dibiayai. Saya punya teman Ustadz, 2016 saya tanya, gak daftar haji tak? Haji ki wajib nek mampu. Nek rung mampu durung wajib.
Oke. Aku ya pengen, aku yang ndonga. Dan apa ternyata 2017 dipaksa berangkat. Ustadz, besok Ustadz berangkat haji. Loh, saya tidak ada uang Pak. Tenang, sudah saya cover semuanya, tinggal berangkat. Ini ketika orang mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai masalah selesai. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, hikmah yang pertama mengatakan, min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanu raja 'inda wujudi zalal. Di antara tanda orang itu berpegang, bersandar, ngandalkan amalnya, ngandalkan perbuatannya adalah nuqsanu raja 'inda wujudi zalal. Berkurangnya pengharapan ketika terjadi kesalahan. Karena apa? Yang dia andalkan amalnya. Duh, bagaimana ini? Padahal Allah itu bisa menolong orang dengan kekuasaannya, dengan kudrah dan iradahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tahun 2019 Desember ditemukan virus corona. 2020 dah kehidupan serasa mati Pak. Bagi bapak ibu, ibunya di sana ya, itu masih mending Pak. PNS tiap bulan masih ada masukan. Orang macam saya Pak, ngandalkan apa? Saya usahanya biro umroh tutup Pak, 2 tahun Pak. Nggak bisa cari jamaah. Berangkat aja nggak boleh, haji aja nggak bisa. Saya punya penghasilan yang lain Pak, nulis buku, tokonya tutup Pak. Orang nggak mikir beli buku, mikir sembako, survive. Buku dengan masker harganya mahal masker. Apalagi ngisi ceramah tutup. Sekali-sekali diminta ngisi online pakai Zoom, malah dianggap gini sama tetangga-tetangga. Ustadz wis ngene kae. Lah ngopo? Anu, ngomong dhewe, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu di depan HP. Terus kon jaba wis mulai ngene Ustadz. Lah ngopo? Lah ngomong dhewe bengak-bengok. Lah ya pantes wong ra payu kok. Lah ini loh. Kalau kita mengandalkan pekerjaan habis sudah. Tapi ingat, Allah itu bisa menolong hambanya dengan caranya sendiri. Tek. Iyalah adalah ada postingan, kasihanilah mereka tukang becak gitu loh. Wah, ada lagi rajin ngaji, jangan hanya tukang becak, kasihani guru ngaji loh. Akhirnya itu ada yang kasihan, hidup 2 tahun berdasarkan belas kasihan. Tapi kan Allah nyatanya ya bisa menolong hambanya gitu dalam keadaan yang seperti itu. Maka untuk ke akhirat pun demikian, kita andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap beramal baik, dengan tetap jaga sholat, dengan tetap melakukan puasa, dengan tetap zikir, tahlil dan sebagainya. Tapi yang diandalkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kalau kita mengandalkan amal, sedikit amal kita, bapak ibu di kantor pajak mulai jam 8 sampai jam 4, ya kan? Itu 8 jam. Sholatnya itu 10 menit, 5 menit zuhur, 5 menit asar. Untuk kehidupan dunia 8 jam tadi di korting 5 menit zuhur, 5 menit asar. Tidak imbang kan? Tapi Allah punya maghfirah, Allah punya rahmah. Ya sudah, kerjanya Pak, orang kerja kalau diniati menjaga diri, menjaga kehormatan dari menjadi peminta-minta, menjaga istri, karena istri kalau tidak dapat
tunjangan harian dan bulanan itu bisa ngomel tidak karuan. Kata penyanyi 80-an, wanita ibarat biola, merdu jika digesek, tapi awas jangan salah gesek tidak karuan bunyinya. Lupa wanita itu kalau masa belanja kurang itu nanti bisa seperti sinetron gitu. Jaga istrinya, jaga anaknya, ini untuk biaya anak, ini terhitung dapat pahala insya Allah. Fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Amal kita tidak sebanding berapa lama kita hidup. Umat Rasulullah itu baina sitin wa sab'in rata-rata antara 60 dan 70. Bapak jatahnya tinggal berapa? Hitung sendiri. Nah, itu kalau full umumnya. Kalau lebih dari 70 namanya bonus. Tapi tidak sedikit yang kurang dari 60. Malaikat itu ya tidak kayak kita, Pak. Ada orang cantik, Allah suruh cabut beneran, Pak. Kalau kita kan, maaf, kalau malaikatnya saya atau Pak Fakih beda lagi. Ada orang cantik suruh cabut tetangganya. Kok salah? Lah ini kota saya lumayan, ini kayak pun tua lah, no. Muda pun bisa meninggal. Artis kenamaan Nike Ardila lahir 27 Desember 75, meninggal 26 Maret 95, umur 19 tahun 4 bulan meninggal dunia. Kok apal? Dulu pernah dekat. Dia dalam TV, saya di luar TV. Sekarang dia dalam YouTube, saya di luar YouTube. Bobby Mercury lahir 73, meninggal 95. Ada Risma, masih muda-muda kan, meninggal dunia. Bahkan yang bayi meninggal dunia juga kurang, banyak punya. Lah, umur kita itu untuk membeli surga yang hum fiha khalidun, tentu amal kita tidak bisa diandalkan. Maka apa? Maka mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka berbuat baiklah. Kenapa berbuat baik? Karena Allah. Karena banyak orang berbuat baik itu karena bukan Allah. Cirinya gimana? Kalau orang berbuat baik karena Allah, everywhere, every time, dimanapun, kapanpun, dia tidak pernah memperhatikan pandangan manusia. Dia tidak pernah perhatikan pandangan manusia. Kadangkala, Pak, kita berbuat baik, jawaban orang tidak baik, Pak. Iya kan? Bapak pulang berbuat baik sama istri. Istri belikan pakaian, daster, celana dalam, glumah, tak tukoke. Lah regane pira? Ki 70.000. Ngene 70.000. Pasar lho ngene iki 27 entuk. Wis maunya belikan yang bagus. Malah sama istri di damprat. Tetangga dikasih oleh-oleh jeruk, malah ngomong, aku juga dikasih oleh-oleh jeruk sama Pak Fakih, tapi ming sak upil-upil. Apa ono ya jeruk sak upil-upil? Apa ono upil sak jeruk-jeruk? Kita udah berbuat baik, tapi orang nganggap masih tidak baik. Kenapa? Ya biarkan saja. Toh kita berbuat karena Allah, bukan karena manusia. Karena kalau kita berbuat karena manusia, kecewa. Sebagaimana wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya, anakku, kalau kau yakin di jalan yang benar, lanjutkan, kerjakan, ndak usah gagas omongan orang. Maksudnya gimana, Pak? Gini aja, paham? Yuk kita jalan, ambil khimar. Khimar itu kuda, agak kayak kuda tapi agak kecil. Ya, tumpai bapak, wes kamu jalan, bapak tak naik khimar. Ketemu orang tua nggak tahu diri, anak kecil suruh jalan-jalan, dia yang enak naik khimar. Dah dengar nak, dah kamu yang naik. Ketemu orang, anak nggak tahu berbakti, orang tuanya suruh jalan kaki, dia enak-enak naik khimar. Oke, dah dengar, dah yuk kita naik bersama. Setel anak bapak.
Kemar kecil gitu kok dinai berdua. Teganya. Udah dengar dah. Yuk turun. Apa gunane Bapak Kemar ndak ada yang naik gitu. Udah denger nak? Udah. Yuk dipanggul wong loro yuk. Oh, gila lagi ini loh. Apapun yang dikerjakan pasti dapat sorotan orang. Mau ndak mau? Siap ndak siap? Kita udah berbuat baik, tetap akan ada orang yang tidak suka. Like and dislike itu selalu ada. Karena apa? Orang itu kalau tidak suka, Pak, orang kalau tidak suka itu akan ngomongkan kita, baiknya saja diomongkan jelek, apalagi jeleknya. Maka Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan, wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun walakinna aina sukhti tubdil masawiya. Dalam diwannya kama anak sukti itu bil masawiya, pandangan mata kalau cinta dasarnya Pak itu ndak lihat jeleknya, adanya bagus seperti kita dulu ketika masih muda, wanita yang kita taksir ngentut ndak nyuara mambu parfum opo dik kok wangi, aku bareng ngentut Mas, ya Allah wong wedok kene ayu, entute wae wangi ya Dik ya. Ya isih sayang-sayangi. Anak lima ngentut pret. Bomim tuh. Loh, beda kalimatnya, sama kentutnya. Karena apa? Suka. Kalau enggak suka ya udah. Adanya jelek. Kalau istri jenengan itu enggak suka sama jenengan serba salah. Balik kasih dilokke bolos, lembur pulang malam dikira ngapel tempat pasar baru, sarapan dikit dikira ndak ngargai istri, sarapan banyak disebut ngabis-habisin, adanya repot. Jadi ustadz itu repot Pak, repot. Ustadz itu ngaji serius dibilang bikin ngantuk, qala ta'ala qala rasul gitu. Ngaji humor katanya bikin hati mati, ketawa terus. Ngaji keras disebut ekstrim. Wah enaknya enggak ngaji memang. Jadi imam sholat itu juga repot. Datang gasi selak ngopo ninggal. Datang belakangan imamnya keturun paling. Suratnya panjang gaya, suratnya pendek kayak anak TPA. Loh, adanya salah terus. Maka apa? Jangan pernah kita berbuat itu karena manusia. Maka saya sering negur istri saya. Dhisik kae kono iki dek tilik Mas. Nek sik kono ora. Butuh tilik ya tilik, rasah mikir kono karo awake dhewe. Kenapa? Karena Allah memberikan rahmatnya pada kita itu tidak peduli kita ngapain. Saya pagi sholat jamaah di masjid makan. Andai kata saya pagi tidak sholat pun saya masih bisa makan. Karena Allah ngasih terus. Maka apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Menanamkan pada wanita sulit. Wong itu hitungannya cetha. Ngapa nyumbang rono? Lah wong biyen wae ning nggon aku ya ora teko kok. Lho gitu lho. Hitungane biyen nggon ora teko gitu lho. Sementara amal kalau didasarkan pada kebaikan orang lain itu tidak cocok. Ada orang hajatan, istrinya Pak Fakih nyumbang 100.000. Besok Pak Fakih hajatan, dia nyumbang tempat Pak Fakih 120.000. Padahal harga telurnya naiknya udah tinggi. Iya kan? Dulu Pertalite 75, sekarang Pertalite 10.000. Andai kata dulu nyumbangnya 75, minimal sekarang 100. Loh, kalau hitung kamu sangat repot. Tapi kalau hitung-hitungan sama Allah itu udah bi ghairi hisab. Kita sedekah Allah yang balas. Kapannya, di mananya itu terserah Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, min tamamil minnati ayyarzuqaka ma yakfika wa ayyamna'aka amma yudhika.
Di antara sempurnanya kenikmatan adalah Allah memberi rezeki pada Anda yang mencukupi Anda, dan Allah menghalangi apa yang membuat Anda melampaui batas. Bapak-bapak pernah diundang rapat? Pernah. Dikasih minum? Iya. Seberapa? Segelas, betul? Andai kata tuan rumah itu orangnya dermawan sekali, terus ngasih minum satu orang satu ember, bapak-bapak kira seneng atau malah susah? Monggo ngersa panjenengan sampun samekta ember soho sak gelas kopi. Susah malahan. Karena apa? Yang Anda butuhkan segelas, bukan satu ember. Mending segelas, nanti ada joknya, kan gitu. Nikmat pun sebenarnya begitu. Manusia manakala diberi nikmat Allah yang pas, itu sebenarnya kesempurnaan enak-enak menungso, secukupnya, tidak berlebihan. Karena berlebihanlah yang kemudian membuat Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Karena berlebihanlah yang membuat Namrud mengaku jadi Tuhan. Karena berlebihanlah membuat Qarun enggan membayar zakat, sombong. Maka ada, saya tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu pengen suami ibu kaya atau biasa-biasa saja? Kaya. Kalau suami ibu kaya, raya, nanti akan ganti rumah yang baru, mobilnya juga ganti mobil yang baru, lama-lama istrinya juga ganti istri yang nggak jadi gitu. Saya tanya sama istri saya dulu, Dek, apa Mas? Kowe pengen aku dadi ustad kondang, ustad viral sing sugih apa ustad biasa wae? Lah apa Mas? Nek pengen dadi ustad kondang, doakan aku jadi ustad kondang. Doa istri itu memicu suksesnya suami. Iya Mas, tapi ingat ustad kondang itu rawan nikah lagi. Pas Akim punya istri lagi dulu. Oh, ora Mas, ngene wae Mas, ngene wae. Ras itu kondang ra apa-apa, ora sugi-sugi nemen ra apa-apa gitu. Secukupnya, Pak. Secukupnya. Tidak berlebihan. Justru itu nikmat. Maka saya sering bilang, istri saya itu saya kasih uang itu cukupnya saja, 50, 100, 75, nih kurang pun jaluk meneh. Kenapa? Saya dengar kabar ada orang minggat dari suaminya, bojoku minggat, tak tekoki, ndedit ora, duwe, bar tak neng yo salahmu nek kakean, iso naksi dhek. Iso tuku tiket pesawat, nek bojoku tak edit 100.000, ngoblonjo esuk sore wis entek, arep lunga nek endi yo. Jadi secukupnya. Ketika orang melihat harta secukupnya sebuah kenikmatan, maka hidupnya udah tenang, happy. Mau ngapain? Kemarin teman saya WA sama saya, suami saya jenuh, namanya dokter, dari jam 8 sampai jam 12 ngurusi pasien, 12 malam, jenuh, mau healing. Ya silakan healing. Ustadz enggak pernah jenuh. Enggak, mau jenuh apa saya? Oh ngaji yo ndak laris-laris banget toh. Sekali kantor pajak sesekali, cuma sesekali aja. Coba kalau saya suruh ngaji di sini dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, yakin mesti jenuh. Gus Miftah jadwalnya padat sekali, jenuh juga ternyata. Kemarin akhir November sampai belum lama kemarin pergi umroh, habis umroh terus ke Belgia, habis itu ke Qatar. Untuk pingin happy nyampe sana-sana. Saya tidak perlu ke Qatar, cukup di kamar sudah bisa happy. Kenapa? Yang cukup, secukupnya aja. Cukup. Apa yang cukup yang enak. Kalau bapak punya anak 70, itu kira-kira gimana? Kakean nggih? Kakean, kabeh bareng kan kakean. Nikmat itu ada batasannya. Api itu nikmat loh. Nggak ada api, nggak bisa masak kita. Tapi kalau Allah ngasihnya api itu cukup membakar rumah kita, nggak jadi nikmat. Air itu nikmat, tapi nek bah nggak jadi nikmat. Nah, maka kemudian kembalilah kepada apa tujuan Allah menciptakan kita. Terakhir, sebuah hadis qudsi.
ibna Adam, khalaqtuka li nafsi wa khalaqtu kulla syai' lak. Wahai manusia, aku ciptakan engkau untukku dan aku ciptakan semua untukmu. Maka kita diciptakan hanya satu, untuk beribadah. Sedangkan semua makhluk diciptakan untuk kita. Sampai malaikat pun diciptakan untuk kita. Raqib, Atid, Ridwan, Malik itu untuk manusia, untuk melayani manusia. Bedanya kalau di neraka itu namanya Malik yang melayani gitu. Tapi tujuannya melayani manusia. Ngelak timah mendidih gitu. Ya, neraka, surga beda lagi. Nah, maka di sini, maka jangan sibukkan dengan apa yang telah kujamin untukmu dari apa yang kuciptakan kau untuknya. Maka dalam kitab Dalailul Khairat ada doa, Allahumma afridni lima khalaqtani lahu wa la tasghulni bima takafatali. Ya Allah, jangan kau sibukkan aku ya Allah. Pokoknya satukan saya untuk apa engkau ciptakan, ibadah. Dan jangan engkau sibukkan untuk apa yang engkau telah berikan padaku. Jangan kita sibuk mikir rezeki. Pokoknya kerja sebaik-baiknya, fa insyaallah Allah akan memberi apa yang terbaik untuk kita. Demikian, banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.